Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Ya, selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bencana. Ini masuk dalam Rabu yang ketiga ya, dalam bulan Januari tahun 2023. Saya tetap dalam pelayanan saya ya, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, Tuhan masih beri kesempatan meski lewat YouTube ya, tapi ini kan jangkauannya lebih luas. Puji Tuhan saudara-saudara, dan saya masih dalam bingkai besar saya, firman, doa dan pengurapan. Saya Rabu yang lalu sudah menyampaikan tanda-tanda orang percaya. Ya, ada dua hal ya yang sudah saya sampaikan. Dan saya mau menyampaikan kepada saudara tahun 2023 banyak masalah saudara. Ya, lebih banyak masalah nantinya. Maka itu saudara-saudara, saya selalu memberikan pengurapan terus supaya saya dan saudara ini sesuai dengan Tuhan yang katakan Roh Kudus bekerja supaya kita mendapatkan kekuatan daripada Dia dan kita boleh menang dalam menghadapi apa yang akan terjadi dalam 2023. Ya. Sebab tidak mudah saudara. Ya, tidak mudah. Saya sudah berbicara, berdoa ya kepada saudara mengenai 3K, yaitu kerukunan, kesehatan, keuangan. Itu terus yang menjadi masalah saudara, dan tentu ada hal-hal yang lain, dan ini saya mau sampaikan saudara satu ayat ini untuk kita semua ya. Sebelumnya kita supaya dapat dipagari oleh Tuhan dari segala kuasa-kuasa yang jahat, roh-roh yang jahat. Kita semua, saya sendiri, saudara dan keluarga kita semua yang ada di mana saja dipagari. Ya, kita baca saudara-saudara ya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 begini saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya mau beri tema saudara, jangan lengah. Kita sudah jelas, jangan lengah. Sadar itu ya berarti kalau kita dibius kan tidak sadar, tapi kita harus tetap sadar saudara ya, dan tetap berjaga-jaga. Sebab apa? Lawanmu, musuhmu, musuh kita ini loh saudara, ini musuh laten saudara, yaitu iblis. Apa yang dapat diperhatikan? Ini iblis saudara. Hati-hati saudara-saudara menghadapi ini ya. Di dunia ini ya, ini iblis lawan kita, ini lawan laten loh saudara, terus menerus, tidak sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, terus menerus saudara, sepanjang saya dan saudara hidup di tengah-tengah dunia semacam ini saudara ya. Puji Tuhan ya. Mari kita lihat saudara-saudara seterusnya. Sebab iblis ini dikatakan begini, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa saudara-saudara, ini diibaratkan singa yang mengaum-ngaum, kelaparan, yang siap dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati saudara, apa yang dapat dilakukan iblis saudara. Hati-hati, jangan sembrono ya, jangan sok-sokan begitu loh saudara. Nah, tapi saya sudah menyampaikan kepada saudara-saudara mengenai tanda-tanda orang percaya ya. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis air, dibaptis roh, penuh dengan Roh Kudus, ada kuasa Pentakosta saudara. Dan ini kuasa Pentakosta tidak hanya sekedar mampir saja saudara, tapi masuk di dalam diri kita dan menyatu saudara, menjadi satu roh. Firman Tuhan mengatakan menjadi satu roh di dalam hati kita. Jadi saudara mempunyai otoritas daripada Allah, Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Ingat baik-baik. Sehingga di sana salah satunya, saudara,
ada dikatakan bahwa orang yang percaya ini ya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dibaptis, air dibaptis Roh Kudus, ada kuasa Pentakosta menyatu ini, dapat mengusir setan, dapat mengusir iblis di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ini ingat baik-baik. Sebenarnya apa yang diperbuat oleh iblis ini? Saudara perhatikan baik-baik, ya. Ini saudara perhatikan ini, ya. Kalau saudara membaca ini juga bisa selidiki juga membaca di Efesus 6 ayat 12 loh. Itu satu kerajaan besar. Ya, Efesus 6 ayat 12, ada roh-roh jahat di udara itu masuk di dunia ini, saudara-saudara. Ya, kita lihat bahwa iblis ini bisa satu bekerja secara langsung. Jadi dia bekerja langsung, saudara. Tapi dia juga bisa memakai sarana, bahkan memakai manusia. Ini perlu saudara perhatikan baik-baik. Tapi manusia yang durhaka dikatakan gitu, ya. Yang pertama, saudara, iblis ini memecah belah, mengadu domba, ya. Ini semua ada ayatnya. Jadi saya membacakan ini, saya menyampaikan ini, saudara. Ya, ini tercatat di Alkitab. Ini ada, saudara. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, ini ada semua. Dan saya melayani pengalaman pelayanan saya melayani macam-macam ini, saudara. Jadi saya tidak hanya, maaf ya, tidak hanya menyampaikan kata-kata yang muluk-muluk, ya, hanya perkataan-perkataan saja, tapi tidak ada buktinya. Itu hanya teori-teori yang dibaca, tapi tidak ada dihidupkan. Padahal firman Allah itu kan dikatakan ya dan amin, ya. Firman Allah itu ya dan amin, ya. Jangan hanya kita lalu memakai firman Tuhan yang lain untuk menutupi diri, yaitu iman kita itu kan belum melihat tapi percaya. Tapi saya memberikan bukti bahwa firman Allah itu ya dan amin, dan itu tercatat di Alkitab, bukan hanya tertulis lalu kita katakan dengan kadangkala dengan cara perkataan kita sendiri, ya, dengan kata-kata yang bagaimana, tapi tidak ada buktinya bagaimana. Itu teori kan, teori membaca, ya, dan menyampaikan itu yang tercatat itu. Tapi ini ada buktinya bahwa ini benar, bahwa iblis itu memecah belah, mengadu domba, ya bisa, terutama di keluarga rumah tangga. Ada anak, ada orang tua, ada suami istri, ya, ada menantu mertua, dan ada macam-macam di sana keluarga, saudara. Bahkan itu, saudara, memecah belah juga bukan hanya di rumah tangga, tapi di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan di gereja. Bisa dipecah belah, saudara, diadu domba satu dengan yang lain, siapa saja yang ada di sana. Dan banyak macam di masyarakat, bahkan di tetangga, saudara, bisa diadu domba, dipecah belah, saudara. Ini iblis. Saya melayani semua, saudara, seperti itu. Yang pertama, yang kedua, menggoda, saudara. Merayu, menggoda, ya. Ada semua Alkitab. Ada lagi, saudara, mengganggu. Yang ketiga, mengganggu. Ganggu bukan hanya ya fisik, ya jiwa, ya roh, saudara. Tidak hanya begitu aja, tapi dapat jiwanya terganggu oleh iblis. Ya, iblis ini ada, tapi tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani karena dia roh. Dia dapat menembus kemana-mana, saudara. Di mana-mana saja ada iblis itu. Ya, di mana-mana ada. Nanti saya jelaskan, saudara. Ya, di rumah kita bisa ada iblisnya masuk, bahkan di gereja, saudara. Luar ayatnya ada di gereja, ya, di persekutuan doa. Saya melayani itu ada yang mereka yang di mesbah keluarga mereka, ya, itu iblis ada, bisa masuk, dia bisa jalan-jalan, saudara, kemana saja dia mau. Maka itu, saudara, pengurapan untuk supaya saudara dan saya ini kuat, bukan karena kita menggunakan sarana apa. Ya, saya menggunakan minyak. Tuhan perintahkan seperti itu. Tapi bukan karena minyak, tapi Roh Kudus bekerja lewat minyak. Supaya saudara yang diurapi dengan kuasa Pentakosta ini terus-menerus diperbarui juga, saudara, terus-menerus. Saudara kuat dan kita menjadi menang. Haleluya, puji Tuhan. Ketiga yaitu mengganggu tadi. Ya, nanti saya jelaskan, saudara. Keempat, saudara-saudara, ada yang katakan menyesatkan, ya,
Kita seringkali bicara tentang sesat, saudara. Wah, pengajaran si A, si B sesat. Ya bisa saudara. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan-jangan yang ngomong bisa sesat sendiri. Ya, menyesatkan. Macam-macam kata menyesatkan ini sudah bukan soal itu aja. Ya, disesatkan saudara. Ada memperbudak, mengikat. Ya, diikat dengan hobi-hobi yang nggak bener. Ya, mereka minum mabuk-mabukan, minuman yang beralkohol tinggi, pakai narkoba, obat-obat penenang loh saudara. Oh, bisa terikat, bisa mengikat saudara, dan macam-macam. Hati-hati, iblis bisa masuk di sana. Kita butuh kuasa Pentakosta, dan itu sudah terjadi. Nah, ini loh pekerjaannya iblis saudara. Makanya saya ngomong, tema saya ini jangan lengah. Dalam segala aktivitas kita ini loh, hati-hati saudara. Meskipun kita sudah berdoa, lalu kita sembrono, wah seenaknya sendiri. Akhirnya Tuhan membentengi kita, memagari kita, iya. Tapi tidak boleh setelah itu seenaknya sendiri. Kita tetap dalam berjalan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh sembarangan, ya. Kalau kita aktivitas apa saja, kemana saja, mungkin naik motor, naik mobil, naik apa, ya itu hati-hati saudara. Kita harus di samping berdoa, tapi kita juga harus berhati-hati. Jangan lengah. Iblis ini seperti singa, yang lengah habis, dan dia dapat melakukan tadi 5 tadi, dan bahkan macam-macam saudara. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, ya, supaya kita tahun 2023, ya, saudara-saudara, percaya enggak bahwa kedatangan Tuhan ini semakin dekat? Betul-betul saudara-saudara. Ya, salah satunya ketika Tuhan datang yang kedua kali, Injil ini dapat diberitakan di seluruh dunia. Saya belum sampai ke seluruh dunia loh saudara, secara fisik ya. Saya melayani, memang ada beberapa kota, beberapa desa, saya melayani tapi tidak sampai seluruh dunia. Tapi ketika Tuhan membuka ini pelayanan lewat online, YouTube, dan itu menjangkau seluruh dunia. Bukankah ini kita memberitakan sampai ke seluruh dunia? Kita secara fisik tidak, tetapi lewat ini Roh Kudus itu bekerja tanpa batas. Roh itu ruah, angin, udara, ya, sama ketika Tuhan mengembusi kita dengan roh, itu kan ada angin keluar. Itu sama saudara, mengalir kemana-mana. Puji Tuhan loh. Kita boleh melayani semacam ini yang Tuhan berkenan dan menjadi berkat saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, mari kita harus berhati-hati, jangan lengah, tetap sadar terus saudara. Jangan sampai terbius dengan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang dilakukan iblis. Semua tercatat. Perjanjian lama sampai perjanjian baru saudara. Semua tercatat. Ya, tercatat semua. Dan itu ada, dan saya melayani. Jadi saya tidak asal ngomong ini ya. Wah, kata-kata yang bisa menyusun kata-kata yang bagus-bagus begitu ya. Tidak, saya melayani saudara. Jadi bukan berteori, saya mempraktekkan. Ya, dari awal memang sudah diajarkan untuk pelayanan semacam ini. Ya, kita harus bisa menyampaikan firman yang tercatat di Alkitab, karena firman itu ya dan amin. Ya, jangan sampai lalu kita berdalih, iman kan belum melihat tapi sudah percaya. Iya, betul saudara. Tapi jangan itu sampai dibuat untuk berdalih kita. Tidak sampai kita, tidak usahlah mau praktek, mau teori, ya sudah biar Tuhan. Tidak bisa saudara-saudara. Iya, saya ngomong begini, pelayanan semacam ini yang banyak pelayanan doa. Tapi sekarang saya akan dasari dengan firman. Terus doa, terus ada pengurapan. Jadi tidak hanya doa saja saudara, tapi ada firman-Nya.
Jadi firman itu dibuktikan lewat pelayanan ini, saudara-saudara. Yang pelayanan yang dinamakan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, kalau tidak ada pakai bukti, maaf ya saudara, saya katakan bahasanya begini, apa laku? Kalau tidak ada buktinya, lah buat apa ya kita ibadah saja. Ya, ini beda saudara-saudara dengan pelayanan ibadah yang sifatnya universal, jadi umum. Tapi ini khusus saudara-saudara, khusus untuk pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Nah ini tadi saya sudah menyampaikan, ini ada iblis di tengah-tengah dunia ini yang bekerja supaya kita ini meninggalkan Tuhan Yesus, iman kita gugur. Itu tujuannya iblis. Nah ini harus hati-hati saudara, karena iblis tadi ya, dia memecah belah, dia menggoda, mengganggu, menyesatkan, memperbudak, mengikat itu. Nah saudara-saudara, mengganggu bukan saja yang diganggu hanya fisik saja, ya, tapi jiwa yang diganggu, roh juga bisa diganggu, pikiran perasaan ini bisa diganggu. Fisiknya nggak apa-apa, tapi perasaan. Ini saya mau beri contoh ya, tapi saya tidak bisa semua beri contoh. Saya melayani ini saudara, bukan hanya di kota Semarang saja, ya, sampai ke luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, orang Indonesia yang sana pakai telepon saudara. Saya melayani yang seperti ini saudara-saudara, ya. Tapi sekarang saya akan lewat YouTube semua. Nah, dulu saya masih cukup ya untuk melayani seperti itu. Usia masih, ya saya melayani kan mulai tahun 2003 sampai detik ini. Masih ada terus ini saudara. Tapi berbeda loh caranya saudara. Nah dalam pelayanan ini saya lewat YouTube online, ya, tidak di gereja onsite dulu, ya, 16 tahun saudara di onsite-nya, 16 tahun setelah ada pandemi itu. Sampai sekarang saya belum onsite. Nah tahu nanti biar Tuhan berikan yang lebih muda-muda di gereja ya saudara ya, gereja Salmasi Pringgading, untuk melayani semacam ini saudara, karena ini dibutuhkan sekali, ya, dibutuhkan sekali. Saya beritahu, hati-hati saudara-saudara, kadang-kadang saya kan juga ngeri, udah tahu pekerjaan iblis, ya, iblis itu ada di gereja juga loh saudara, ya, ada ayatnya kan. Nah itu song leader, singer kalau nyanyi kadang-kadang kan mengerikan, ya baiklah itu pujian, injak-injak iblis. Nah itu saudara-saudara, kalau dia betul-betul tidak fokus ya, habis saudara. Pernah kan saya mau cerita saudara-saudara, ya, nah mengganggu fisik. Ini saya mau beri kesaksian satu saja saudara, ya, satu saja. Mungkin saudara sudah pernah dengar atau membaca di buku kesaksian, ya, atau dengar dari siapa, dengar dari saya. Ini saya mau menyampaikan lagi saudara, mengganggu. Ini pelayan Tuhan loh ya, ini pelayan Tuhan. Dia ada beli satu toko, buka toko saudara. Saya tidak sebutkan namanya saudara, saya tahu. Saya tidak kenal dia waktu itu, saya tidak kenal dia. Tapi saya bawa teman saya untuk datang ke dia karena dia diganggu, betul-betul diganggu saudara-saudara. Ya, ini mau saya ceritakan. Ya, saya sampai di sana, saya ngomong jangan ngomong dulu di mana, cerita dulu lah. Saya kalau mendoakan untuk mengusir setan, kita ini mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus loh saudara. Jangan dalam namanya sendiri loh, ada loh saudara. Ya, pendeta yang mengusir dalam namanya sendiri tidak bisa. Tidak akan digubris sama setannya. Ya. Nah, saya kalau mengusir itu, kalau sekarang memang saya kalau dari awal, dari dulu memang suara saya ini kan keras lantang ya saudara ya. Wah, kalau saya pernah ditegur itu saudara sama teman saya satu pendeta. Pak Ino kalau khotbah itu jangan keras-keras begitu. Lah sekarang kan banyak yang keras saudara. Suaranya yang wah begitu saudara ya. Itu apalagi kalau mengusir setan tidak bisa dengan
pelan-pelan, setan keluar ya, ulah setannya ya, kamu ditertawa ya, setannya cuma begitu, setan diusir dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan setan keluar, yang kencang gitu loh saudara ya, kelonceng gitu. Nah itu kalau di rumah, kalau di mana kan bisa, iya toh, orang percaya ada percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dibaptis air, dibaptislah kalau sudah mengakui seperti itu. Keluarlah 5 tanda orang percaya itu. Salah satunya adalah mengusir setan. Itu bukan karunia otomatis karena ada kuasa Pentakosta. Ya, lain lagi ada 9 karunia. Roh itu tidak termasuk mengusir setan. Mengusir otomatis. Jadi jemaat saja bisa, apalagi pendeta. Pendeta harus bisa dong. Nah, maaf ya, saya pernah diminta saudara-saudara. Satu gereja mana itu, katanya ada setan, saya disundang, saya tidak bisa, saya keluar kota. Ada lagi yang seperti begini saudara, mengusir setan, jemaatnya usir, dia ngusir, setannya keluar tapi masuk ke dirinya dia yang mengusir ke pendetanya saudara. Lah coba, kan ada ayatnya itu, saudara. Ada semua. Hati-hati saudara menghadapi ini. Ya, maka itu butuh kuasa Pentakosta. Roh Kudus menyatu masuk dalam diri kita, dalam hati. Firman Tuhan mengatakan ketika engkau ada beriman percaya kepada Tuhan Yesus, Dia ada di dalammu, menjadi satu roh. Satu roh, ingat satu roh. Ada ayatnya kan? Ya, saya tempoh hari sudah menyampaikan itu saudara-saudara. Mengganggu, saya lanjutkan kesaksian saya. Ini saudara-saudara. Ya, dia diganggu fisiknya, keluarganya, istrinya, anaknya, dia sendiri. Lah, nggak tahu itu, katanya ada AC atau kompor itu yang bisa hidup mati sendiri. Tapi ini saudara, jam dinding ya, ini misalnya di depan saya, jam dinding di depan saya nih, taruh situ, itu mati. Tapi kalau dipindah ke kiri, kanan, atau belakang, hidup. Ya, aneh kan? Nah itu saudara-saudara, ini ujian untuk saya saudara-saudara. Bisa enggak saya membuat supaya mau ditaruh mana jam dinding, batu baterainya juga oke? Masa di depan gini bisa mati, tapi taruh kanan kiri, hidup? Itu kan tidak masuk akal. Bagaimana bisa begitu? Saya kalau mendoakan orang mesti cari di mana itu setannya berdiam, domisilinya. Hati-hati saudara, atau setan itu bisa di kamar utama loh saudara, sering. Saya melayani ini, ya, ada kamar mandinya sana, dia berdiam di sana, ya, di kamar mandi. Ada kadang-kala di sumur saudara, ada lagi di gudang, di dapur, di dalam tanah, di pohon. Saya melayani saudara. Nah itu di mana aja? Itu yang di sumur tuh, itu yang dengarkan YouTube saya, bener enggak itu kamu? Waktu di sumur, saya usir itu yang di sumur tuh, dan setan tuh keluar, nabrak sama yang punya rumah ini, mau terjengkang dia, saya pegang. Ayo ingat enggak? Lupa dah. Dalam ya, lupa sama saya. Lupa semuanya jadinya. Itu kan pernah terjadi, iya kan? Loh, macam-macam saudara. Dan ini saya teruskan. Jangan cerita dulu, saya mau tahu di mana domisilinya. Saya selidiki itu tidak terlalu besar sih, saudara. Saya lihat sana ada dapurnya, di dapur saudara. Saya usir. Wah, saya kalau ngusir gitu keras suara saya saudara, ngereger. Ya seperti ini ya. Oh haleluya, wah puji Tuhan, saya usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan setannya keluar pergi. Nah ini kan ujiannya mengenai jam ini saudara, jam dinding. Nah sekarang kita buktikan, lalu itu ada teman saya, ada yang menyaksikan dan keluarganya. Sekarang jam dinding, katakan akan jam dindingnya sudah dipindah. Nah terus saya bilang, taruhlah di waktu di depan yang katanya mesti mati. Sewaktu ditaruh di depan, oh puji Tuhan, Roh Kudus bekerja, hidup saudara, taruh mana-mana ya hidup. Jam dinding itu tidak ada masalah, selesai kan? Nah selesai saudara, haleluya. Nah seperti itu saudara-saudara, saya beritahu ada kuasa Pentakosta dalam diri saudara, dalam diri kita semua ini yang percaya,
dibaptis Roh Kudus, dibaptis air. Ya, ada tahu satu kisah para rasul pasal 1 ayat 5 itu. Iya, ada baptisan Yohanes, ada baptisan Roh Kudus, baptisan Yohanes, baptisan air. Itu saudara-saudara. Dan ini loh ya saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Jangan lengah. Jangan lengah, sadar dan terus berjaga-jaga setiap saat. Jangan lupa untuk dipenuhkan terus, diperbarui terus oleh Roh Kudus. Semuanya ini, ya, tubuh jiwa roh kita ini, ya, baru terus oleh Roh Kudus dan kita ini menjadi satu roh. Nah, puji Tuhan saudara-saudara. Sekarang masalahmu apa saudara-saudara? Ya, saya katakan masalah akan semakin banyak ini. Tetap 3K loh saudara. Keselamatan sudah oke kan? Ada soteria, keselamatan sudah kita miliki dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah saya sampaikan pengorbanannya dia. Ya, juga ini saudara-saudara, ada masalah kerukunan, kesehatan, keuangan. Ya, saudara masalah apa? Mari, saya menggunakan minyak, saudara. Bukan karena minyak ini benda mati, ya buatan manusia. Tapi Tuhan perintahkan saudara-saudara, didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya minyak ini dikuduskan, supaya Roh Kudus yang bekerja. Jadi Roh Kudus yang bekerja, minyak ada sarana, fasilitas. Saya pernah tidak pakai minyak, saudara, 8 tahun, tapi setelah itu saya pakai minyak terus. Hampir 12 tahun, saudara, pakai minyak. Ya, Tuhan berkati, luar biasa. Kalau itu perintah Tuhan, kalau bukan perintah Tuhan, hanya niru sana, niru sini, dengar sana, dengar sini. Meskipun ada kan ayatnya minyak. Di Markus dan Yakobus, pakai minyak dioleskan, orang sakit sembuh. Nah itu saudara-saudara kan ada. Dan niru itu, meskipun itu ada, tapi perintah dari Tuhan. Otomatis saya lakukan, dan sampai sekarang. Mari saudara-saudara, awam kebutuhanmu, khususnya kita betul-betul dapat ada kuasa Pentakosta terus diperbarui saudara, ya ini, ya lihat saudara, ya ini minyak sudah dikuduskan, ya kalau ada minyak yang belum dikuduskan, saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan saya kuduskan oleh Roh Kudus bekerja. Haleluya, amin. Mari saudara gunakan, kita pakai dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bicara tentang kesehatan. Ada sakit apa saudara? Apa sakitmu? Ada sakit kanker, ada benjolan-benjolan tumor di mana saja itu. Ada autoimun, macamnya banyak. Ya, diabetes, macam-macam saudara ya. Ada masalah ginjal dan semua dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada yang kelihatan ini saudara, panca indera. Ada yang tidak kelihatan organ-organ di dalam. Ingat, ada Roh Kudus sekarang. Apa yang kau butuhkan? Biarlah engkau dipenuhkan Roh Kudus. Biar engkau dibaptis oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus memenuhimu. Kuasa Pentakosta bekerja terus. Selama-lamanya. Menyatu dengan dia. Menyatu dengan dia. Menyatu dengan Bapa. Menyatu dengan rohnya. Roh Kudus. Di dalam hati kita. Saudara pakai. Saudara pakai. Katakan. Kau penuh dengan kuasa Roh Kudus. Segala penyakit yang ada dalammu. Aku tidak bisa nyebut satu persatu, tapi engkau tahu penyakitmu apa. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan segala sakit penyakit dan aku perintahkan keluar. Sehat engkau, pulih engkau, sembuh, hilang tumor-tumormu. Engkau sehat, lepas dari segala penyakit. Terimalah itu. Terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Roh Kudus ada bekerja atasmu. Haleluya. Bukan ekonomi. Lagi sulit, saudara ya. Ekonomi lagi sulit. Ini saudara-saudara. Ya, apa pekerjaanmu? Baik engkau bekerja sendiri, maupun engkau bekerja ikut orang. Tuhan akan memberkatimu. Ingat, keajaibannya itu ajaib. Dia punya keajaiban yang luar biasa. Orang mengatakan susah, sulit, sepi. Tapi
Dia yang punya segala-galanya, sumber dari Dia. Bandungan langit bisa dibuka, dicurahkan atasmu, diberkati pekerjaanmu, ajaib terjadi, ekspor impor, kerja sendiri, lewat online, apa saja kau sebutlah pekerjaanmu, engkau diberkati. Oh haleluya. Dan engkau diberkati, engkau menjadi berkat, dan berkat akan turun terus ketika engkau memberkati, karena itu juga firman Tuhan. Haleluya. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, diberkati dengan luar biasa. Keajaibannya terjadi. Meskipun di tengah-tengah kegelapan, terang itu ada. Karena Tuhan ada. Roh Kudus bekerja. Terus menyatu dengan Sang Parakletos. Sekarang kalau rumah tanggamu, warga lagi retak, dan bahkan kata mau bercerai, jangan lengah. Iblis itu senang memecah belah, mengadu domba. Mari datang kepada Dia. Apapun masalahmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya tolak itu. Dan engkau menjadi bersatu kembali. Tolak segala kata-kata bercerai. Saya tolak dan menjadi satu kembali. Utuh. Karena Roh Kudus bekerja atasmu. Haleluya. Kau bekerja Tuhan dengan luar biasa. Oh saudara-saudara, marilah engkau penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sang Parakletos itu diam bersatu di dalam kita. Ya banyak. Ada yang letih lesu beban berat dengan apapun masalahnya, di mana saja berada. Ini menjangkau dunia. YouTube ini sebagai gantinya fisik saya sampai ke sana. Saya memberitakan nama Tuhan Yesus. Saya memberitakan keajaibannya. Tidak keselamatan yang akan kita terima, tapi saat di dunia ini mujizat-mujizat terjadi. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau akan menang oleh karena Dia. Saya bicara tentang iman mandiri. Bukan lalu saudara tidak ke gereja. Iman mandiri dimaksud saudara sudah dalam kondisi-kondisi tertentu. Iman yang saudara miliki tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Roh Kudus. Iman mandiri. Percaya diri. Betul-betul saudara bisa. Tidak harus menunggu orang lain. Saudara bisa di tengah-tengah keluarga, rumah tanggamu, siapa juga. Puji Tuhan saudara-saudara. Begitu saudara ya. Saya percaya Roh Kudus bekerja dahsyat. Dahsyat, jangan lengah, tetap terus berjaga-jaga. Ya, iblis ini roh. Dia ada di mana-mana, bisa bekerja. Bahkan dia dikatakan menyamar seperti malaikat terang. Apalagi menyamar sebagai manusia. Ini saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Saudara, terimalah. Terimalah layanan ini. Kalau engkau ingin punya pasangan hidup, percaya Tuhan berikan engkau pasangan hidup. Kalau engkau raihmu belum dibuka, engkau akan dibukakan karena Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang berkehendak. Urapi Roh Kudus bekerja. Puji Tuhan, hormat kemuliaan bagi Dia. Dia yang berdaulat, berkuasa. Bukan manusia mana-mana, tapi Dia yang bekerja lewat saudara dan saya. Mari, engkau memiliki tanda-tanda orang percayakah? Salah satunya adalah mengusir setan. Ini saudara, di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, saudara-saudara. Jaga terus, jangan lengah. Ya, jangan lengah. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagi namamu. Saya jelaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali saudara dengan saya Bejana ya, Rabu yang akan datang. Soteria, Tuhan memberkati. Amin.